pernah gak sih kalian ngerasa kayak badan tuh kayak pegel banget, bawaannya nguap, tidur capek, linu, pegel, kayak linglung gitu ya. Aku tuh ngerasain beberapa hari belakangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya terkait asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, 1001 sensasi. Kalian pernah nggak sih, aduh bosan banget dengerin ceramah Bunda setiap hari itu aja, ya monoton aja. Jadi teman-teman, ya mungkin cara aku beda dengan yang lain ya. Jadi cara aku itu adalah sharing dan juga menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan pengalaman aku, karena aku memang bukan dokter. Nah jadi kalau misalnya kalian bosan ataupun pengen ke dokter sekali-sekali, boleh. Jadi aku juga dulu dibantu sama dokter, aku endoskopi sampai USG juga, semuanya itu karena rekomendasi dari dokter. Kemarin juga ada yang nanya, Bunda aku tuh udah banyak banget minum obat-obatan, obat A sampai Z udah aku coba semuanya. Bahkan aku tuh direkomendasikan sama teman konsumsi singkong mentah. Emang itu aman ya? Emang boleh Bun? Nah teman-teman, jadi aku tuh dulu pada saat berjuang dan juga pemulihan semuanya sesuai dengan instruksi dokter ya. Adapun kalau misalnya aku konsumsi obat herbal atau tradisional, itu kecuali rekomendasi dari teman aku, misalnya dia cocok, aku coba ya. Kalau misalnya cocok, aku share ya, aku teruskan dan aku share ke kalian. Tapi kalau misalnya nggak cocok, aku nggak bakal share. Nah teman-teman, jadi akhir-akhir ini tuh aku merasa badan aku kayak capek banget, lelah banget ya. Mungkin karena kemarin itu aku habis mudik ke Sulawesi, nyampe Jakarta aku langsung kerja. Setelah kerja lagi, pas aku hari libur lagi, aku langsung mudik ke Serang karena belum lebaran sama mertua. Dan akhirnya badan aku tuh kayak berasa capek banget. Kalian pernah nggak sih ngerasain capek banget, badan itu kayak pegel, nggak bertenaga, kayak lemas, lunglai, lemot ya, pikiran juga kayak males banget, bawaannya ngantuk ya. Kalau tidur nih, aku tuh nggak bisa tidur sore. Kalau tidur sore itu menurut aku kurang bagus untuk kesehatan. Tapi karena aku tuh saking capeknya, aku bilang ke suami aku mau tidur dulu ya, karena mungkin juga cuacanya mendukung. Jadi menurut aku ya, cuaca saat itu panasnya di atas 30 derajat. Panas banget, ditambah lagi macet, aku bawa motor sendiri. Makin berasa kayak badan aku itu nggak enak. Di jalan mungkin aku masih kuat bawa motor, tapi nyampe di rumah itu kayak berasa banget lemas banget, bawaannya pengen tidur, pengen merem aja. Kadangnya aku belum mandi juga udah pengen tiduran. Tapi ya beberapa hari itu aku ngalamin hal tersebut. Setelah itu aku nggak mau terus-terusan ya, aku tuh mencari ini kenapa ya, kok kayaknya malas banget badan aku, kok kayaknya capek banget ya. Memang sih aku ada riwayat asam lambung, tapi setelah aku pikir-pikir nggak ada kok. Yang telat makan nggak ada, makan yang berlebihan juga nggak ada, setelah makan juga nggak tidur, minum air juga sudah cukup ya menurut aku. Nah jadi pada saat kemarin itu ya, gak Serang ada yang rekomendasikan untuk konsumsi rebusan mahkota dewa. Mungkin kalian juga udah tahu ya, itu juga bagus untuk kolesterol, bagus untuk gula darah, kemudian juga bagus untuk asam lambung, itu juga bisa menetralkan asam lambung, bagus untuk hipertensi, dan bagus juga untuk alergi kayak gatal-gatal ya. Caranya itu ada beberapa cara untuk mengolahnya. Ada yang dikeringin dulu, ada juga yang langsung dibuang bijinya, diiris tipis-tipis, kemudian seduh kayak teh gitu. Jadi mungkin ada beberapa macam, tapi kemarin itu ya cara di kampung ya, karena kakak aku yang rebus, jadi dikeringin dulu ya, dipotong kecil-kecil, dijemur, setelah kering barulah direbus. Itu enakan di badan, jadi kayak tidur kita itu nyenyak dan badan itu kayak lepas gitu loh, kayak ringan gitu. Jadi teman-teman, kalau yang kemarin juga ada yang nanya, boleh nggak sih kita minum rebus-rebusan kayak mahkota dewa ataupun mungkin rebusan belum pepaya? Ya boleh, nggak ada masalah. Itu menurut aku aman-aman saja untuk pejuang asam lambung ya. Tapi aku tuh konsumsi itu hanya sekali aja, memang nggak instan ya. Cuman kalau misalnya kalian yang nggak ada kayak vitamin nih di kamu, nggak ada, adanya kayak mahkota dewa aja, boleh dikonsumsi ya. Tapi caranya perhatikan, kalau aku nih konsumsinya setelah makan, jadi jangan dalam keadaan perut kosong ya, itu saran aku.
Nah kemudian nyampe di Jakarta kan aku kembali kerja ya, bawaan itu kayak masih capek aja ya. Jadi cara aku itu adalah mengatur jadwal makan. Selain itu juga agar nggak pegal-pegal nih badan aku, perbanyak minum air putih agar nggak linglung ya. Dan bawaan itu kayak haus terus, sama kayak lemas, jadi kayak kekurangan cairan, kekurangan mineral. Jadi pada saat aku kerja itu wajib banget konsumsi air putih. Dan aku tuh dibantu sama susu teman-teman ya, aku tuh minum susu SR. Nah ini tuh aku habis beli lagi ya susu SR-nya, tadi aku baru buka. Kenapa aku minum ini? Karena ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini susu kambing ya, susu kambing bubuk, bagus untuk kesehatan, aman untuk lambung. Nah kalau yang masih berjuang teman-teman ya, kayak misalnya masih banyak sensasi kayak ngap, sendawa, perutnya bunyi-bunyi atau kerucuk-kerucuk, ya kalau bisa jangan dulu ya, karena ini dikhususkan untuk yang sedang pemulihan tapi sudah berkurang sensasinya ya. Jadi untuk kandungan susu SR ini memang banyak, salah satunya itu untuk menyehatkan lambung. Tapi kalau misalnya lambung kalian udah luka ataupun ada iritasi, ada tukak, harus hati-hati. Jadi ini aku konsumsi lagi. Jadi kemarin tuh udah habis ya susunya, jadi aku beli lagi karena barang itu kayak nggak enak gitu. Makanya aku konsumsi ini, ditambah lagi kemarin itu habis puasa berat badan aku turun ya dari 52 ke 49. Rutin aku konsumsi ini, alhamdulillahnya naik lagi, sekarang udah 51 ya. BP aku juga udah mulai turun lagi. Jadi ini menurut aku bagus untuk menambah daya tahan tubuh bagi kalian yang udah pemulihan atau yang udah mulai baik asam lambungnya tapi masih kurus dan juga masih sering capek. Aku rekomendasikan ini. Kemudian kalau misalnya aduh bun nggak kebeli nih karena mahal, jadi bisa juga konsumsi vitamin aja ya, kayak vitamin B kompleks, vitamin kayak neurobion, itu bukan vitamin sih ya, neurobion itu bagus untuk saraf, tapi itu bisa menambah daya tahan tubuh juga ya, bagus untuk kita dan aman untuk lambung. Konsumsinya itu cukup sekali sehari aja, jangan 2 kali. Biasanya aku konsumsi vitamin di malam hari. Nah, jadi ini untuk susunya boleh dikonsumsi. Kalian boleh bebas beli di apotik, boleh. Link pembeliannya aku cantumkan di sini juga, mau samaan boleh ya. Karena biasanya kan ada yang KW ya, jadi belinya yang original aja ya. Nah, kemudian teman-teman, saat ini udah bisa makan apa aja. Jadi aku tuh makan junk food bisa ya. Makan apa aja sih, goreng-gorengan juga udah bisa, tapi aku tuh dibantu sama Detox Green. Jadi kalau misalnya habis makan itu cepat ngantuk, takutnya kan gula darah kita juga meningkat kalau misalnya kita langsung tiduran ya. Jadi biasanya habis makan itu aku senderan dulu ya, kemudian tunggu beberapa jam, kalau lagi di rumah barulah tidur 2-3 jaman lah ya. Atau kalau misalnya aku makan siang 10:30, berarti 10:30 aku udah bisa tidur siang, seperti itu ya. Kemudian untuk Detox Green ini untuk apa sih? Ini bagus untuk pencernaan, karena biasanya kan kita itu banyak gas ya, ada sisa-sisa makanan di usus kita ya, di usus besar kita itu nggak sampai dicerna atau nggak bisa disaring secara sempurna oleh usus kita. Jadi masih banyak banget tersisa makanan-makanan atau mungkin udah membusuk, udah lama, jadi biasanya itu banyak gasnya. Makanya aku konsumsi ini aku nggak di endorse teman-teman, aku beli sendiri, aku udah 2 kali beli ya, udah 2 botol. Selain aku yang konsumsi, ini juga suamiku konsumsi, karena suamiku tuh kan hipertensi ya, ada sumbatan, jadi ini bagus juga untuk stroke, bagus juga untuk gula. Tapi teman-teman, aku itu konsumsinya hanya 2 kali seminggu, nggak setiap hari. Jadi teman-teman, kata dokter ya, Nabi aja bisa mencuci ususnya ya. Kalau misalnya udah makan terlalu banyak detok ya, atau racun-racun masuk ke dalam tubuh, itu bisa kita detok 3 bulan sekali ya. Tapi cara aku ini teman-teman, aku konsumsi ini setelah makan. Kalau buat pejuang asam lambung itu dikonsumsinya setelah makan, intinya dalam keadaan perutnya terisi ya, jangan kosong. Ini juga ada kafeinnya sih kayaknya ya. Caranya itu silakan ambil 1 saset atau 1 kantong teh, kemudian larutkan ke dalam air. Ini biasanya aku seduh dengan air panas, jadi teksturnya itu seperti ini ya. Menurut aku sih rasanya itu kayak daun jati gitu loh. Awalnya tuh aku pikir ini daun jati, dan kandungannya juga banyak. Ini kenapa aku beli, karena banyak banget iklan yang kayak di TikTok snack. Kemudian ada juga temanku yang
konsumsi ini. Dia tuh sering banget gangguan pencernaan, makanya dia konsumsi ini. Ini bagus banget loh. Setelah kita konsumsi ini tuh bakalan sendawanya keluar pelong, gasnya itu bakalan berkurang. Kemudian sendawa-sendawa kita juga bakalan tuntas gitu ya. Biasanya kan pejuang asam lambung itu, apalagi yang gastritis, bawaannya pengen sendawa aja dan sendawanya itu nggak tuntas. Nah setelah aku konsumsi ini, untuk sendawa aku saat ini alhamdulillah udah enggak ya. Tadinya itu sendawa terus, apalagi pada saat bangun pagi, karena mungkin aku tidur di ruang AC ya. Biasanya kan AC kadang kita nggak pakai selimut, atau mungkin lagi pules nggak pakai selimut atau selimut yang mana-mana, itu bisa masuk angin. Jadi aku itu konsumsi ini, jadi alhamdulillahnya udah nggak ada lagi sendawa-sendawa. Sekali lagi ini cocok-cocokan ya teman-teman, karena menurut aku cocok sama aku, makanya aku share ke kalian. Namanya itu Detogreen. Ini namanya Detox untuk sistem pencernaan. Harganya itu teman-teman satunya 89.000, isinya 20 kantong. Kalau aku nih konsumsinya 2 kali seminggu, biasanya Selasa sama Jumat atau Selasa sama Sabtu ya aku konsumsinya. Dan ini juga suamiku dia konsumsi setiap hari. Nah kemudian bun, gimana caranya kalau kita konsumsi Detogreen sama susu SR? Nah jadi aku itu kalau misalnya konsumsi Detogreen, susu SR-nya nggak aku konsumsi. Karena untuk susu SR ini aku konsumsi itu di pagi hari juga, di jam 10 ya. Tadi aku konsumsi setengah 10-an lah ya. Jadi kalau misalnya lagi konsumsi Detogreen, susu SR-nya itu nggak aku konsumsi dulu. Jadi nggak apa-apa juga tiap hari. Nah, tapi kalau misalnya lagi konsumsi Detogreen, pengen juga susu SR, yang nggak ada masalah juga, boleh. Nah biasanya ya, aku menyarankan untuk konsumsi susunya ini di jam 10. Tapi kalau Detogreennya ini bisa diganti sore, karena Detogreen ini dapat dikonsumsi 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Cuman karena aku kan dari riwayat asam lambung yang nggak mau berlebihan juga, karena ini masih mengandung teh gitu ya, teh detox. Jadi konsumsinya hanya sekali sehari, biasanya di jam 5 sore, tapi setelah makan nasi kayak gitu ya. Jadi diatur aja jadwalnya senyamannya kalian. Nah, dan buat kalian yang masih kayak pegal banget ya, pegal badannya, bawaannya ngantuk, istirahatnya yang cukup, kemudian selain itu juga kontrol pikirannya, perbanyak minum air putih. Kalau masih pegal-pegal, konsumsilah susu SR. Ini bagus banget, bisa membuat kita nyenyak tidur, menambah nafsu makan, dan juga bisa menambah imunitas gitu loh. Jadi kita tuh aktivitasnya nggak berasa capek ya. Ini aku buktikan sendiri ya, udah hampir 10 box kayaknya aku beli ini. Aku beli yang gede ini 131.000 harganya. Kalau yang kecil itu harganya 52.000. Jadi ada yang ukuran 600 gram, ada juga yang ukuran 200 gram. Kalau menurut aku sih lebih mendingan kita beli yang ukuran 600 ya, karena lebih murah menurut aku ya. Nah jadi seperti itu buat kalian yang masih sering kayak aduh capek banget, kayak berasa badannya linglung, pegal-pegal, minumlah susu SR ya. Kemudian jika misalnya masih suka nguap-nguap, habis makan nguap, baru jam 9 udah nguap ya, itu biasanya pencernaan kita lagi tidak sehat ya. Aku sarankan konsumsi Detogreen ya. Ini tapi aku tuh caranya 2 kali seminggu, Selasa sama Jumat atau Selasa Sabtu, diatur aja. Yang penting kita konsumsinya itu setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Nah pada saat aku minum ini nih langsung ke toilet, jadi kita tuh BAB-nya lancar, sendawanya juga jadi plong ya. Kemudian buang anginnya juga lancar. Jadi biasanya kayak gas-gas itu kan banyak ya, nggak ada lagi kayak desakan-desakan gas. Itu kan biasanya membuat kita kayak dadanya sakit ya, kemudian biasanya dadanya kram. Jadi ini bagus ya, ini aku buktikan sendiri, benar-benar aku beli sendiri 89.000. Kalau misalnya kalian pengen nyoba ikhtiar, boleh. Ini juga bagus untuk diet loh. Kalau misalnya kalian berat badannya naik, nah boleh ini konsumsi. Aku tuh konsumsi 2 kali seminggu karena berat badan aku kan udah proporsional ya. Jadi aku dibantu juga sama susu ini untuk menambah nafsu makan, selain itu juga bisa menambah berat badan. Seperti itu ya pengalaman aku. Ini aku beli sendiri udah beberapa hari, udah beberapa minggu, ini udah
bulan kemarin sebelum puasa juga aku konsumsi, setelah puasa pun ini aku konsumsi. Di bulan puasa aku nggak konsumsi ini, kenapa? Karena takutnya pengen BAB terus, jadi ini bisa melancarkan pencernaan gitu ya. Setelah Ramadan aku konsumsi lagi, dan ini aku konsumsi untuk meningkatkan imunitas dan tahan tubuh, bisa membuat aku nyenyak tidur, meningkatkan nafsu makan, selera makan aku ya. Jadi berat badan aku alhamdulillah mulai naik lagi. Aku tuh kemarin pada saat setelah lebaran aku nimbang 49. Wow, turun dari 52 49. Dan baru kemarin banget ya, setelah aku konsumsi ini beberapa hari ya, kebetulan udah habis, aku beli lagi baru nyampe kemarin, dan baru dibuka tadi ya teman-teman. Aku konsumsi sekitar seminggu atau 5 hari, naik lagi, berarti dari 49 naik ke 51, jadi naik 2 kilo, lumayan ya. Yang penting jangan stres, makannya dijaga, dan istirahat yang cukup, pikirannya dikontrol ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Terima kasih yang sudah setia menonton video-video aku. Buat kalian yang pengen request selanjutnya aku bahas apa lagi nih, boleh komentar di bawah ini ya. Insya Allah aku akan rutin lagi untuk upload video-video seputar asam lambung ya, sesuai dengan pengalaman aku, dan akan menjawab pertanyaan kalian. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!